Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natika, peserta PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Muhammadiyah Jember. Sehari-hari saya mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro. Hari ini saya akan merekam kegiatan pembelajaran secara daring UKIN yang akan saya laksanakan di gedung SMA tempat saya mengajar. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran biologi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Budi, itu berapa anak? Berapa anak yang HP-nya sama kamu? Budi, ada 2 anak. Gina, berapa anak? 2 anak. Suaranya dibentelkan ya. Ismi, berapa anak? Ismi, berapa anak? 3. Yulista, ada berapa anak? Berapa? Kamu sendiri. Puput ada berapa anak? 3 anak. Sudah lengkap ya berarti. Untuk memulai pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yulista, minggu lalu masih. Minggu lalu kita belajar tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Bagus sekali. Dan apakah kalian sudah menjaga kesehatan? Dari yang kita pelajari kemarin kan banyak sekali tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Apakah kalian sudah menjaga pola hidup sehat biar tidak terjadi kelainan pada sistem peredaran darah yang kita bahas kemarin? Sudah kan berolahraga ini? Sudah. Nah, alhamdulillah. Jadi agar kita tidak mengalami kelainan pada sistem peredaran darah seperti yang kita bahas kemarin, jadi kita harus menjaga pola hidup sehat. Itu yang terbaik daripada mengobati. Nah, lalu hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang sistem pencernaan. Ini judulnya ya, sesuai dengan yang saya tampilkan ini. Kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan bagian apa sih yang akan kita pelajari? Kelihatan ya gambarnya? Ada 2 gambar ini. Ya, kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, alhamdulillah. Apakah yang kalian pikirkan sudah melihat 2 gambar ini? Yang pertama ini gambar apa? Yang pertama gambar apa? Ice cream, bagus sekali. Yang kedua, samping ini? Obesitas. Apa yang obesitas? Orang kelebihan berat badan, seperti itu ya. Kenapa kok kalian menyebut orang ini kelebihan berat badan? Saya tanya pendapatnya dulu. Jika melihat
Gambar pertama, apa pendapat kalian? Gambar es krim ini tadi ya. Enak, satu, enak. Yang kedua, ya enak gitu ya, menurut kalian enak gitu. Nah, kenapa gambarnya kok es krim? Saya sampaikan dengan orang obesitas. Ada yang tahu alasannya? Kenapa es krim ini kok gambarnya ini loh? Saya sampingnya saya kasih gambar orang obesitas. Ada yang tahu alasannya? Kebanyakan makan es krim terus jadi obesitas gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, orang gemuk ini karena kebanyakan makan seperti itu. Seumpama ya, saya tidak memperlihatkan gambar, tapi saya cerita. Ada orang berat badannya 45 kilo, orangnya obesitas atau enggak? Kalau saya tanya, saya cerita ya, ada anak berat badannya 45 kilo, orangnya itu, anak itu obesitas atau tidak? Tidak, ya. Kenapa kok tidak? Bu, berat badannya cuma 45 kilo masa obesitas seperti itu ya. Nah, kalau saya ceritanya saya tambahin, ada anak SD kelas 1 berat badannya 45 kilo. Nah, itu obesitas atau enggak? Ya, kenapa kok anak SD kelas 1 kok dikatakan obesitas? Baru kelas 1 Bu, seperti itu. Ya Bu, masih kecil Bu, baru kelas 1. Terus saya tanya lagi, saya punya teman ya, misalnya berat badan saya 50 kilo, ini misalnya saja, berat badan saya 50 kilo, terus saya punya teman berat badannya 48 kilo, saya dan teman saya itu gemuk siapa? Gemuk siapa? Saya kan beratnya 50 kilo, saya punya teman berat badannya 48 kilo, ya, saya sama teman saya itu yang lebih gemuk siapa? Saya sama teman saya. Gemuk siapa? Nggak usah sungkan jawab. Menjawab nanti kak khawatir, nggak usah seperti itu. Nah, jawab nggak apa-apa. Gemuk siapa saya sama teman saya? Ya, gemuk Bu Natika. Ceritanya seperti itu ya. Saya berat badan saya 50 kilo, teman saya berat badannya 48 kilo. Berarti gemuk saya. Kalau ceritanya saya tambahi, teman saya itu tingginya selisih 10 cm sama saya, lebih tinggi saya. Jadi teman saya itu pendek, beratnya 48 kilo. Nah, berat badan saya 50 kilo. Saya sama teman saya gemuk siapa sekarang? Kalau ceritanya saya tambahi seperti ini. Gemuk teman saya. Nah, berarti orang dikatakan gemuk atau kurus itu berdasarkan apanya? Berdasarkan apanya? Badan, berat, apa tingginya? Dua-duanya, benar sekali. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu ya, tentang ini tadi kan kenapa saya jajarkan ya, saya sampaikan antara es krim sama orang obesitas. Kandungan makanan apa benar sih ini mengakibatkan orang obesitas? Jadi kandungannya apa saja yang ada di es krim ini? Yang kedua, bagaimana sih orang ini bisa disebut obesitas? Ya, bagaimana orang ini bisa disebut obesitas? Karena perbandingan antara tinggi badan sama berat badannya, nah itu tidak seimbang, lebih besaran berat badannya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dengan kelompok membaca literatur maupun internet, siswa mampu menganalisis 6 jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi nanti kalian harus menganalisis 6 jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok dan membaca literatur maupun internet, siswa mampu menghitung BMR dan BMI. BMR itu apa? Nah, itu nanti kalian bahas. Yang ketiga, dengan kerja kelompok, siswa mampu melakukan uji zat makanan secara sederhana di tempat tinggalnya, uji karbohidrat yang paling sederhana, menggunakan bahan yang ada di lingkungan atau di tempat tinggal
tanggal kalian. Sudah disiapkan kemarin bahan makanan sama alat ujinya? Sudah, ya. Terima kasih. Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, ini pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Pembelajaran kita hari ini sesuai dengan LKPD yang saya bagi kemarin. LKPD Sistem Pencernaan Pertemuan 1. Sudah dibaca ya dan disiapkan alat yang diperlukan? Sudah, alhamdulillah. Yang pertama nanti ada pretest, tapi jangan khawatir, pretestnya ini cuma untuk mengetahui bagus sudah disiapkan. Nah, pretestnya ini cuma untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Sudah belajar apa belum sih sebelum kalian pelajari hari ini ya? LKPD-nya kan sudah dibagi. Yang kedua, penjelasan materi. Penjelasan materi ini tidak saya jelaskan utuh ya, nanti kalian yang akan bahas, cuma orientasi materi saja. Nah, kalian yang harus kreatif. Yang keempat, bekerja dalam kelompok untuk uji makanan sederhana sama kalian mengerjakan LKPD. Yang kelima, kalian presentasi. Jadi hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan. Yang keenam, menyimpulkan. Jadi hasil presentasi kalian nanti kita simpulkan bareng-bareng. Yang ke-7, post-test. Post-test nanti kalian di pertemuan ini seberapa jauh kalian memahami. Yang ke-8, penilaian. Penilaiannya nanti kalian ada tugas lanjutan setelah pertemuan hari ini. Praktek dan pembuatan laporan. Jelas ya? Jelas. Nah, untuk itu yang pertama sekarang pretest dulu. Nah, soalnya ini silakan dikerjakan, waktunya 5 menit saja. Setelah dijawab, jawabannya dikirim ke WA saya, ke nomor WA saya Japri ya, jangan di grup. Sekarang dikerjakan 5 menit. Silakan mulai dikerjakan. Baik, karena semua sudah mengumpulkan pretestnya, jadi kita lanjut materi untuk hari ini. Nah, materi kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi ada 3. Yang pertama, kandungan zat makanan. Yang kedua, menghitung BMI BMR. Dan yang ketiga, uji kandungan makanan. Nah, apa saja yang dipelajari ini? Yang pertama, kandungan zat makanan. Kandungan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh ada 6, mulai karbohidrat sampai air. Ini tidak saya jelaskan, tapi kalian bersama kelompok nanti yang menganalisisnya. Selanjutnya, menghitung BMI sama BMR. Apa itu BMI sama BMR? BMI itu kalau bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. Nah, ini menghitung sesuai yang kalian sebutkan tadi untuk menyebutkan orang itu gemuk atau kurus gitu. Itu jadi nanti dibandingkan berat badan sama tinggi badannya. Itu untuk BMI. Terus yang kedua BMR, basal metabolic rate, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalori minimal diperlukan oleh manusia dalam kondisi istirahat. Loh, istirahat kok masih perlu energi? Ya, kita walaupun tidur itu kan perlu energi untuk mempertahankan suhu tubuh, untuk bernafas, untuk detak jantung, mencerna, dan lain-lain. Itu untuk BMI BMR. Nah, selanjutnya uji kandungan makanan. Uji kandungan makanan karena sekarang kalian dalam kondisi daring belajarnya di lingkungan masing-masing, di asrama masing-masing, kita cukup melakukan uji makanan yang sederhana saja. Kebetulan yang bahannya mudah kita temukan setiap hari itu uji karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat sama iodin. Tidak punya iodin. Nah, bisa kalian jumpai iodin itu di betadine atau merek antiseptik yang lain gitu ya. Jadi dibaca daftarnya, kalau ada bahan iodinnya kalian bisa gunakan untuk uji makanan. Nah, ini materi kita hari ini. Silakan sekarang kalian bekerja dalam kelompok. Ya, bekerja dalam kelompok. Terus nanti masing-masing saya video call satu kelompok maksud saya, biar saya lihat bagaimana sih kerja kelompoknya di kelompok 1, di kelompok 2, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Sekarang kalian boleh live, saya video call satu kelompok. Silakan live sekarang. Kelompoknya Vina. Halo. Iya, kelompoknya Vina. Sudah mengerjakannya sudah sampai mana? Mengerjakannya sampai Nomor 1 sudah?
Sudah. Nomor 1 soalnya tentang kandungan zat makanan ya. Nah, saya cek salah satu. Salah satu yang pertama apa? Nomor 1. Nah, karbohidrat sumbernya ya. Terus selain sumbernya, fungsinya ya, sumber energi kalori bagi tubuh. Terus akibat defisiensinya tidak ada yang mengatur metabolisme tubuh. Berarti nomor 1 sudah siap ya kalian. Misalnya saya minta presentasi, kelompok ini siap ya? Siap. Kan kemarin diminta menyiapkan bahan makanan. Yang disiapkan apa saja? Iya. Apa? Kerupuk? Ya, bagus. Silakan sekarang kalian lanjutkan kerja kelompoknya. Nanti kalian presentasi nomor 1 ya. Nomor 2 ya. Sudah. Nomor 2 siap. Cara ngitungnya, rumusnya bagaimana untuk menghitung BMI? Berat badan dibagi tinggi badan. Saja seperti itu? Ya. Tidak dikuadratkan? Ya, dikuadratkan. Nah, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Terus ngitung BMR, rumusnya gimana? Ngitung BMR rumusnya kalau laki-laki, kelompok kalian kan laki-laki semua. Rumusnya ya, itu sudah dihitung semua bertiga. Puput, rangka sama ya. Nanti kalian yang presentasi itu ya, ngitung BMI sama BMR. Ya, terima kasih. Sekarang makanan yang kalian bawa apa? Yang kalian siapkan? Pupuk. Nah, ya bagus. Sekarang coba di langkahnya kan habis. Makanannya itu dihancurkan, sudah dihancurkan? Ya. Sudah. Nah, silakan diuji pakai iodin. Satu-satu ditunjukkan ke saya. Satu dulu, apa dulu itu? Ya, kerupuk dulu. Warnanya berubah? Ya, jadi apa itu warnanya? Diangkat gak kelihatan benar kan? Benar kan gak kelihatan? Oh, ya, ya wes. Silakan uji makanannya dilanjutkan ya. Uji makanannya dilanjutkan. Nah, sekarang uji makanan. Uji makanan kan langkahnya sudah dibaca ya. Makanan yang kalian bawa apa? Bahan makanan yang kalian bawa apa itu? Nasi. Terus pindang, tempe, sama kerupuk. Bagus. Sekarang silakan habis itu makanannya sudah dihancurkan tuh ya? Sudah. Silakan sekarang setelah dihancurkan kalau mau uji karbohidrat diapakan? Ditetesi iodin. Bagus. Nah, sekarang tunjukkan ke saya mulai dari yang mana? Kalau tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya Puput sudah kerupuk. Sekarang tunjukkan ke saya yang selain kerupuk. Kalau ditetesi iodin. Nasi boleh. Silakan ditunjuk. Ya, ditunjukkan ke saya ditetesi. Nah, sudah diaduk. Nah, bagus. Warnanya berubah jadi apa, Nak? Warnanya berubah jadi apa? Hitam. Artinya itu mengandung karbohidrat apa enggak? Ya, silakan dilanjutkan prakteknya sendiri ya.
Nanti gabung setelah saya manggil kelompok yang lain selesai, kalian saya hubungi di grup WA, gabung lagi ya. Silakan sekarang boleh aktif. Saya tanya ya nomor 5. Nomor 5 menu makanannya kamu buat apa menu makanan seimbangnya? Nomor 5 nasi, Nasi, ikan, ikan, pisang, pisang, air sama bayam. air sama bayam. Nah, Aku mau ya bayam. seperti itu. Itu menu makanan seimbangnya ya. Nanti kalian presentasikan ya menu makanan seimbang. Kenapa kok itu disebut seimbang? Karena mengandung jenis zat makanan yang diperlukan manusia kan ada 6. Ya, ada 6 itu sudah masuk semua apa belum? Sudah. Berarti karena mengandung ke-6 unsur itu ya. Ya wes. Sekarang uji karbohidratnya ditunjukkan ke saya satu, uji karbohidratnya. Makanan kan sediakan 4 ya. Ya, ditunjukkan ke saya satu. Diuji di karbohidrat. Nah, terus apa itu? Apa yang ditunjukkan ke saya tadi? Pisang. Pisang. Silakan uji karbohidrat pertama dihancurkan ya. Habis dihancurkan tetesi iodin. Ditetesi iodin terus tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke Bu Natika setelah ditetesi. Ya, warnanya jadi seperti itu. Itu ada karbohidratnya enggak ya kalau seperti itu? Ada, tapi sedikit warnanya berubah jadi gelap gitu ya. Tapi enggak segelap kalau seperti nasi gitu ya. Nah, bagus. Sudah selesai semua ya. Sekarang silahkan bergabung di Google Meet ini lagi semuanya. Termasuk kelompoknya Nisa, Yunista tadi. Kita bahas satu-satu soal yang ada di LKPD. Nah, nomor 1 siapa yang bisa? Ya, Dik. Ya. Jenis zat 1. Karbohidrat. Sumbernya nasi, sagu, ketela, pohon, roti, kentang, ubi. Fungsinya sebagai sumber energi kalor bagi tubuh. Akibat defisiensi, tidak ada yang mengatur metabolisme tubuh. Ya, lanjutnya. Ya, lanjutnya. Jenis zat protein. Sumber telur, daging, susu, makanan laut, jeroan. Fungsi bahan pembangun sel-sel dalam jaringan tubuh, penghasil energi, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Akibat defisiensi, tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh Anda menurun. Ya, yang ketiga. Lemak. Sumbernya ikan, salmon, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan. Fungsinya sumber energi, pelarutan beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pelindung tubuh dari suhu rendah. Akibat defisiensi berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. 4. Mineral. Sumber mineral, telur, susu, yogurt, ikan karang, ikan teri. Fungsinya mengatur tekanan dalam osmosis dalam tubuh, memberi elektrolit untuk kerja alat dan saraf. Akibat defisiensinya, kekurangan salah satu mineral dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit desensi mineral. Nomor 5. Jenis zat vitamin A. Ubi jalar, wortel, daging sapi, bayam, brokoli, paprika merah. Fungsi memperlambat dan mencegah rabun senja, membantu merawat kulit. Akibat defisiensi, daya tahan tubuh menurun, gangguan
penglihatan bahkan kebutaan pada anak-anak. Vitamin B, sereal, roti, pasta, sayuran, berdaun hijau, bayam, selada, kubis. Fungsinya untuk meningkatkan energi dan karbohidrat, mendorong sel tubuh agar memproduksi energi. Akibat defisiensinya menyebabkan depresi, kebingungan, mual. Air sumbernya dari karbohidrat, lemak, dan protein. Fungsinya mempertahankan suhu tubuh 37 derajat sebagai pelarut reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Akibatnya, keseimbangan cairan tubuh juga tergantung dari seberapa berat hidrasi yang diakibatkan. Kehilangan 1/2% cairan tubuh saja dapat menyebabkan rasa haus kuat. Ya, terima kasih sudah benar ya jawabannya kelompoknya Vina, Ismi, sama Siti. Nomor 2 itu tentang menghitung BMI sama BMR. Tulisan saya kelihatan ya? Kelihatan. Rumusnya BMI apa? Berat badan dibagi tinggi badan. Begini saja? Tinggi badan dikuadratkan. Terus rumusnya BMR untuk perempuan. Kalau ini kan perempuan semua ya. Untuk perempuan kali usia. Nah, sekarang beri saya contoh satu berat badannya siapa pokoknya Anissa, terserah. Atau Anissa sendiri? Ya, siapa Yudhista? Nah, ini saya contohkan dari kelompoknya Anissa. Untuk Yudhista, BMI-nya berapa? 17,6. Terus BMR-nya 1232. Nah, pasti teman kalian nanya, hitungnya bener apa enggak sih ya? Seperti itu. Nah, sekarang BMI-nya Yudhista kita hitung dulu. Berat badannya Yudhista berapa? Berapa? 41. Ya, berat badannya 41. Tinggi badannya 152. 153. 41 dibagi. Nah, karena ini sentimeter ya, berarti harus dibuat meter. Ya, berarti 1,53 kuadrat. Hasilnya 41 dibagi 1,53 kuadrat. Benar ya, hasilnya 17,6. 16. Nah, seperti ini hasilnya 1232 kilokalori. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kita belajar tentang yang pertama, kandungan zat makanan. Kandungan zat makanan yang kita pelajari tadi apa saja? Ya, ada 6, benar sekali. Terus BMI tadi menghitung perbandingan antara
Ya, untuk menghitung proporsional antara tinggi badan sama berat badan. Jadi menghitung orang yang termasuk kurus, normal, atau mungkin obesitas. Nah, berikutnya BMR digunakan rumus yang digunakan untuk menghitung ya, kalori minimal yang diperlukan tubuh untuk dalam posisi istirahat. Terus uji kandungan makanan hari ini yang kita lakukan uji kandungan makanan apa? Zat karbohidrat menggunakan apa uji karbohidratnya? Zat karbohidrat diuji menggunakan iodin. Ya, iodin baru sekali kebetulan di rumah kalian kalau iodin utuh kan tidak ada, adanya betadin. Jadi boleh pakai betadin yang mengandung unsur iodin. Bagus sekali. Ini pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas selanjutnya, pertemuan berikutnya, kita masih belajar tentang sistem pencernaan, tapi bukan tentang kandungan untuk BMI, BMR, sama uji kandungan makanan lagi. Kita nanti akan belajar tentang organ sama proses sistem dalam sistem pencernaan. Jadi yang kita pelajari minggu depan, organ sama proses pencernaan. Jelas ya? Silakan dipelajari. Tugas lanjutannya, kalian tadi kan uji makanan pakai iodin, cuma dilihat perubahan warna saja seperti itu ya. Nanti dilanjutkan di rumah sama kelompoknya yang diuji menu makan siang kalian. Nah, Bu, saya puasa tidak ada menu makan siang. Ya wes, kalau tidak makan siang, sebentar. Kalau tidak makan siang kalian puasa, itu yang diuji berarti menu makan malam atau menu berbuka kalian. Ya, dibuat laporan. Kalau tadi tidak perlu dibuat laporan, ini dibuat laporan. Itu tugas lanjutan untuk hari ini. Kita sudah menyimpulkan dan menyampaikan tugas untuk minggu depan. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini ada, kalau tadi ada pretest, ada post testnya juga. Sama seperti tadi, waktunya 5 menit, kalian kirim WA jadi ke saya. Ini post testnya, silakan dikerjakan. Soalnya sama ya kayak tadi ya, benar memang soalnya sama. Ini untuk menguji seberapa paham kalian di pembelajaran hari ini. Dikerjakan 5 menit cukup ya, tadi kan 5 menit cukup pretest. Sekarang juga 5 menit. Dikumpulkan ke saya WA Jabri. Sudah selesai ya? Sudah dikirim ke WA saya? Sudah ya, sudah. Seperti tadi saya sampaikan, akan saya pilih kelompok paling kompak sama paling aktif dalam presentasi. Kira-kira kelompoknya siapa ya? Jadi sesuai dengan presentasi sama kerja kelompok yang saya lihat tadi, lewat kerja kelompok lewat vkol tadi ya, yang paling aktif kelompoknya Nabila, Yulista, sama Angelia. Nah, ada rewardnya apa? Rewardnya ada poin 5 untuk penilaian harian dalam sistem pencernaan. Nah, jadi terima kasih. Untuk yang lain nanti bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini supaya ilmunya bermanfaat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan Natika tadi, saya perhatikan proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah mengikuti langkah-langkah sesuai dengan RPP, dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan inti, materi sudah sesuai, langkah-langkahnya diskusi kelompok, presentasi, semua sudah dilakukan.
Jadi penampilan Bu Nadia kali ini sudah bagus. Terima kasih Bu.